Shalom Tuhan. Kita belajar tentang akhir zaman sampai saat ini. Akhir zaman, apa yang harus kita perhatikan, kita harus mempersiapkan. Ya, harus menjadi umat Tuhan yang berjaga-jaga dan selesai mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan pada kedatangan Tuhan yang kembali. Nah, untuk mempersiapkan kehidupan iman ini, cara persiapkannya saudara, melalui firman Tuhan. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi firman Tuhan ini kita hidupi. Ini bagian dari persiapan. Nah, hari ini kita mau belajar satu topik yang sangat-sangat penting, jelas relevan dengan akhir zaman, harus dipersiapkan, jangan ditunda-tunda, mau tidak mau semua harus. Kita mau belajar mengenai Yerusalem baru. Ya, kita sering mendengar, oh Yerusalem baru itu adalah sorga yang turun ke bumi. Itu adalah um, gambaran dari sorga. Nanti kita akan menerima Yerusalem baru, Tuhan anugerahkan ini. Ya, itu semua betul. Tapi kita mau belajar makna rohani yang sangat-sangat penting. Ya. Dan artinya saudara, tidak bisa diterjemahkan secara hurufiah. Yerusalem baru ini memiliki makna rohani. Makna rohaninya apa? Ini bukan penafsiran manusia, tapi Alkitab sendiri kasih tahu makna rohaninya apa. Tinggal percaya saja. Sudah dikasih tahu, sudah ada ayatnya dengan jelas, tapi tetap banyak sekali orang mengartikan ini sebagai ya nanti sorga akan turun. Tereng, itulah Yerusalem baru dan kita akan masuk ke dalam kota tersebut. Ya. Padahal udah dikasih tahu maknanya, masih diterjemahkan seperti itu. Nah, sehingga topik mengenai Yerusalem baru ini menjadi sesuatu yang ya itu mah nanti. Itu nanti. Kalau tahu pengetahuan ini ya nggak ada salahnya. Tapi ya dengan kehidupan kita sekarang apa hubungannya? Nah, kalau terjemahkan secara hurufiah hasilnya seperti itu. Yerusalem baru ya sudah. Oke. Tapi hubungannya dengan sekarang apa? Nah, ini sangat penting. Kita mau tahu apa makna dari Yerusalem baru ini. Begitu kita baca ayat-ayatnya, saya yakin kita langsung ngerti apa maknanya. Ini dicatat di Wahyu 21 kan. Nah, kita baca 3 ayat aja. Setelah itu ya banyak penjelasan ayat-ayat lainnya. Cuman mengenai Yerusalem baru, ini udah cukup dijelaskan di 3 ayat ini. Ya, kita mau baca bersama-sama ayat 2 dulu mulai. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Stop. Nah, ini adalah perumpamaan langsung dikasih tahu di ayat 2. Kota kudus, Yerusalem baru, kota kudus. Ada tuh di Jawa Timur, Kudus, bukan ya. Yerusalem baru adalah kota kudus. Dari mana? Dari sorga. Oke. Teng-tereng turun dari sorga ke bumi. Nah, itu penjelasan secara ada makna rohaninya. Nah, makna rohaninya langsung dikasih tahu di ayat yang sama, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Nah, jadi pengantin perempuan, Yerusalem baru bagaikan pengantin perempuan. Jadi apa itu Yerusalem baru? Pengantin perempuan berdandan untuk suami, ya untuk suami. Pengantin perempuan berdandan untuk suami. Ini artinya. Ini makna rohaninya. Oke. Lalu kita baca ayat 9 juga. Mulai. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan
ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Hah? Pengantin berdandan untuk suaminya. Perempuan siapakah ini? Princess siapa ini? Apakah Cinderella ya? Nah, di ayat 9 pengantin perempuan, sini saya mau kasih tahu pengantin perempuan mempelai anak domba, mempelai ya istri Yesus. Pengantin perempuan, istri Yesus. Makin jelas kan? Nah, itulah Yerusalem baru. Pengantin perempuannya siapa? Suaminya siapa? Nah, di sini dikasih tahu suaminya anak domba, Yesus. Oke. Lalu ayat 10 mulai. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ini. Si Yerusalem baru ini ada di mana? Di sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Ya. Nah itu, kota kudus itu Yerusalem baru itu. Gunung yang besar lagi tinggi. Nah, jadi jawabannya sangat-sangat sederhana. Yerusalem baru adalah pengantin Yesus Kristus. Pengantin Yesus Kristus adalah saudara semua. Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Ya, rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah kalian jemaat, istri, Yesus suami. Istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Yang aku maksudkan, rahasia ini besar. Istri yang dimaksud adalah kamu, jemaat. Kita harus tunduk kepada suami, Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi kita seperti dirinya sendiri. Ya, Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Saya percaya kita semua sudah sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Nah, jadi sebagai mempelai rohani, kita semua adalah pengantin perempuan Yesus Kristus. Ya, Tuhan datang yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai perempuan. Semua udah tahu kan? Udah sering dengar ini. Terus kita mengamini, ya Tuhan, aku mempelaimu. Benar? Di sini sebelumnya saya mau tanya, percaya nggak saudara ini mempelai perempuan Yesus? Percaya kan? Mau? Benar saudara jadi mempelai perempuan Yesus? Harus gimana? Nah, harus gimana? Harus seperti apa? Harus gimana? Harus kita pelajari Yerusalem baru. Begitu kita mengerti mengenai Yerusalem baru ini, kita hidupi, kita genapi, ini baru yang namanya mempelai Kristus yang sejati. Karena banyak yang salah paham di hari akhir. Banyak yang ditolak. Padahal merasa dirinya adalah mempelai Kristus. Contoh di Matius 24, Matius 25 tentang 10 gadis. Kan ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya. Jadi supaya kita tidak ditolak, ya kita harus jadi mempelai atau pengantin istri rohani yang sejati. Yang dijelaskan sebagai Yerusalem baru. Jadi waktu kita belajar tentang Yerusalem baru ini hari ini, kita sedang belajar tentang pengetahuan bukan tentang diri kita. Diri kita harus seperti apa? Ya, tanpa berlambat-lambat langsung saja. Yang pertama, Yerusalem baru. Ini ada di gunung yang tinggi. Ya, di akhir zaman Tuhan Yesus bilang harus lari ke pegunungan. Terus kita harus lari ke gunung mana? Gunung Tangkuban Perahu? Oh jangan-jangan, nanti meletus. Gunung apa lagi? Gunung di Bandung pilihannya banyak. Ya dikelilingi oleh gunung gitu. Makna rohani sekali lagi. Nah jadi ini ada hubungannya. Oh kenapa ya Tuhan Yesus bilang
di akhir zaman harus lari ke pegunungan gitu. Nah ternyata si Yerusalem baru ini posisinya ada di gunung yang tinggi yang tadi kita udah baca di ayat 10. Ya. Dibawa ke atas, ada gunung yang besar lagi tinggi. Nah itu Yerusalem baru. Yang turun dari sorga tuh gunung yang tinggi ini. Nah jadi ini berbicara tentang diri kita. Harus menggenapi ini. Ada di gunung yang tinggi, yang besar lagi tinggi. Makanya kita disuruh pergi ke gunung di akhir zaman. Barang siapa yang ada di gunung yang tinggi, itulah Yerusalem baru, itulah pengantin Kristus yang sejati. Amin. Ya. Apa itu? Ada di gunung yang tinggi, makna rohaninya Tuhan kasih tahu lewat Alkitab. Kita baca Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Mulai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Poinnya banyak sekali. Ini intinya bukan berbicara mengenai zaman dulu, ini sejarah gitu ya. Ini bernubuat untuk kita hari ini, hari-hari yang terakhir, di masa akhir zaman, hari-hari yang terakhir. Oke? Jadi ini ayat untuk kita. Ini menjelaskan tentang gunung yang tinggi. Bahkan di ayat ini ya, hulu artinya puncak, puncak tertinggi, yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu ada apa? Gunung. Gunung yang paling tinggi ada rumah Tuhan. Ya, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Banyak gunung-gunung atau bukit-bukit. Nah ini posisinya paling tinggi. Ya. Apa sih ini? Rumah Tuhan. Apa sih di gunung yang tinggi di ayat 3? Ya kan, ayo kita naik ke atas sana. Ke gunung yang paling tinggi ini apa sih? Itu adalah Sion atau Bukit Sion. Itu adalah Yerusalem. Nah, jadi gunung yang tinggi sama dengan Yerusalem. Makanya Yerusalem baru karakteristiknya apa? Ada di gunung yang tinggi dan besar. Nah, jadi secara geografis, secara kenyataannya, Bukit Sion ini memang lokasinya ada di Yerusalem. Yerusalem kan kota. Nah di kota kayak Bandung ada daerah yang bukitnya. Nah itulah yang disebut dengan Bukit Sion atau Gunung Sion. Ya, jadi secara geografis memang Sion itu sama Yerusalem itu satu kesatuan. Sion ada di Yerusalem. Oke. Nah tapi anehnya di sini. Kan ini oke kita naik yuk ke tempat yang tertinggi. Oh itu Sion toh. Oh itu Yerusalem. Tapi dikatakan di sini. Ini adalah di hulu, di puncak, di secara geografis, secara ketinggian, altitude ini paling tinggi, paling tinggi. Nah, sedangkan Yerusalem, Bukit Sion di Yerusalem itu sangat-sangat rendah. Hanya 750 meter di atas permukaan laut. Ya, rendah banget. Kayaknya ini di di Botanika ini 750 meter nggak? Ya? Mungkin bisa lebih tinggi loh jangan-jangan. Pokoknya yang jelas di Lembang aja tuh udah hampir 1.000 kalau nggak salah. Ya, atau 1.000-an gitu kan. Nah jadi apakah Bukit Sion di Yerusalem secara geografis yang tertinggi? Tidak. Yang tertinggi adalah Gunung Everest. Siapa yang udah pernah ke Gunung Everest? Belum? Bahaya ya, jangan. Gak usah nyari ke puncak Gunung Everest, cari mana rumah Tuhan yang dimaksud gitu. Nggak akan ada. Ya. Yang ada kita kedinginan.
AC sini aja kita udah kedinginan, apalagi ke sana, saudara. Kita nggak kuat lah, jangan. Nah, Gunung Everest itu ketinggiannya tertinggi kan di dunia 8.849 meter di atas permukaan laut. Bukit Sion 750 meter. Ini 8.849 meter. Nah, jadi jelas ini bukan secara hurufiah, ini ada makna rohaninya. Makna rohani itu artinya sudut pandang Tuhan, di mata Tuhan. Di mata Tuhan dan di mata manusia itu dua dunia yang berbeda. Baik di mata Tuhan, baik di mata manusia berbeda. Jahat di mata Tuhan, jahat di mata manusia berbeda. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jadi artinya beda, intinya dunianya beda, sebeda apa? Perbedaannya langit dan bumi, kata firman Tuhan. Nah, jadi tinggi. Kita harus lihat apa yang Tuhan maksud dengan tinggi. Sudut pandang Tuhan tuh apa tinggi? Dunia Tuhan adalah dunia rohani. Rohaninya, iman, dunia iman. Dunia yang berbeda dengan dunia jasmani ini. Disuruh hidup dalam iman, memandang dengan iman. Itulah orang Kristen, itulah orang percaya Tuhan Yesus yang menerima, yang menghidupi iman. Ya, dunianya Tuhan, rohaninya tertinggi, imannya tertinggi. Dikatakan iman timbul dari menerima firman. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kenapa di sini di mata Tuhan adalah tempat yang tertinggi di Yerusalem, yang adalah tempat yang tertinggi, Sion sama Yerusalem, Sion. Kita sedang belajar Yerusalem baru kan, saudara dan saya kan. Sebab kita baca bagian terakhir 2-3. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kenapa bisa ini disebut yang tertinggi, yang terpuncak dalam sisi rohani, yaitu sisi iman? Karena ada firman Tuhan di situ. Ada pengajaran di situ. Barang siapa menerima pengajaran, menerima firman Tuhan, menerima iman. Imannya naik kelas. Makin lama makin tinggi. Nah, makanya banyak suku bangsa pergi. Ayo kita naik yuk ke sana. Ke rumah Allah Yakub. Nah, di sana kita diajarkan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Bukan cuma teori. Tapi kita supaya kita pada akhirnya menghidupi jalan-jalan firman ini. Nah, kita belajar pengajaran firman Tuhan di sana, di Yerusalem. Nah, makanya ini semua ada hubungannya. Firman mau itu penulis kitab Roma si Paulus kayak mau penulis kitab ini Nabi Yesaya, kan semuanya sumbernya dari Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ya, wahyu, diwahyukan kepada mereka. Tapi pengarangnya kan sama semuanya, Tuhan. Nah, jadi Yerusalem baru berhias, berdandan untuk suaminya. Siapa suaminya? Anak domba. Berarti itu kita. Ada di gunung yang besar dan tinggi. Posisi iman kita harus ada di level iman yang tinggi. Setinggi apa? Nggak usah tinggi-tinggi lah. Ya, nggak usah kudus-kudus teing lah. Cukup segini juga saya udah, orang-orang udah tahu lah saya orang baik. Waduh gaya gitu ya. Harus di tempat yang paling tinggi. Imannya harus paling tinggi. Nah, itulah mempelai Kristus yang sejati, istri rohani yang sejati. Tuhan mau menuntun kita ke iman yang paling tinggi melalui firman, terima, lakukan, makin lama makin banyak, ya imannya makin banyak. Kalau terima firmannya
cuman satu dua ayat dalam satu minggu itu juga diputar-putar itu lagi. Ya imannya segitu lagi. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Ya, ada 66 kitab. Ada ribuan ayat, banyak sekali. Tapi kita mengabaikan yang mayoritas. Favorit kita hanya 1 sampai 10. Ya sudah. Nah, berarti 0, sekian 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 persen dari 100% firman Tuhan. Itu yang kita pegang. Kita udah merasa cukup, kita udah merasa puas. Iman timbul dari firman. Berarti kadar iman kita ya sesuai itu 0, sekian sekian persen. Nah, itu bukanlah iman yang penuh, itu bukanlah iman yang tinggi. Ya. Ada nggak iman? Ada, cuma ada levelnya. Makanya Alkitab menjelaskan, ya ada yang namanya orang yang duniawi, ada yang namanya orang bayi rohani, ada yang namanya orang yang dewasa rohani. Ini iman kan? Imannya bayi, imannya dewasa. Bayi tidak bisa, tidak sanggup makan makanan keras. Makannya susu. Nah, makanya dikatakan di Ibrani 6 ayat 1. Ya, Ibrani 6 ayat 1. Tinggalkan. Dan di Ibrani 5 bagian terakhir dilanjutkan dengan Ibrani 6 ayat 1 dan seterusnya. Jangan jadi bayi terus, jangan minum susu terus, yaitu dasar-dasar firman Tuhan mengenai Tuhan itu baik, mengenai mujizat, ya, mengenai oh, saya menerima keselamatan dari Tuhan. Tinggalkan asas-asas atau kalau terjemahan Inggrisnya elementary teaching, ya, dasar SD, SD lah kalau diperumpamakan gitu ya. Jangan SD melulu, tinggalkan asas-asas dasar kepercayaan tentang Yesus. Loh, kok disuruh tinggalin sih? Bukan suruh nggak percaya Yesus, saudara. Udah cukup, udah tahu kita percaya Yesus. Cukup. Ayo, terima makanan keras. Ya, ini katakan di Ibrani 6 ayat 1. Ya banyak yang bingung, kenapa disuruh tinggalkan kepercayaan tentang Yesus? Bukan itu maksudnya. Naik kelas, disuruh tinggalkan. Nah, itu keinginan Tuhan. Kita harus mendaki ke posisi iman yang tinggi ini. Gimana caranya saudara? Menerima. Ya, menerima. Yuk, yuk. Kita pergi naik yuk. Kita harus belajar. Tuhan mau ngajarin. Terima. Belajar terus. Ini amanat agung Yesus kan sama kan saudara? Khususnya ini akan digenapi di hari akhir. Naik ke situ. Terus habis itu. Jangan turun lagi kata Tuhan Yesus. Yang ada di peranginan di atas jangan turun lagi. Loh, kenapa kita disuruh ke atap, disuruh ke tempat yang tinggi, terus nggak boleh turun-turun? Jadi Doraemon nongkrong di genteng gitu kan? Maksudnya ada makna rohaninya. Jangan turun lagi imannya. Gimana kabarnya? Kata si Pak Pendeta, aduh Pak, saya lagi nggak baik lah imannya. Saya lagi down, saya lagi turun. Terus ketemu lagi, nggak, saya lagi ya lagi kurang lah. Udahlah, jangan jangan usik-usik saya lah. Masih mending saya nggak murtad kayak si A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, jangan kayak gitu terus. Setelah. Semakin naik imannya. Yang semakin naik imannya, nggak ada cara lain semakin belajar firman, semakin menempuh firman. Jadi harus semakin hari semakin berbeda, semakin maju imannya. Nah, umat kudus di akhir zaman disimbolkan sebagai mempelai Kristus yang bagaikan Yerusalem baru. Oke? Lalu disimbolkan juga sebagai 144 ribu. 144 ribu. Nah, 144 ribu adalah simbol umat kudus di akhir zaman. Dan sama, mereka ada di Gunung Sion. 144 ribu berdiri di Bukit Sion. Di Yerusalem kan. Dan di dahi 144 ribu
termeterai. Nama Bapa dan nama Anak. Jadi apa maksudnya? Ini semua ada hubungannya. Kok si 144.000 kok bisa ada di Bukit Sion bersama dengan anak domba bersama dengan Yesus? Terus karakter berikutnya, mereka di dahinya itu tertulis nama Bapa dan nama Anak. Kenapa? Sama dengan ayat ini, saudara. Nama Tuhan yang baru di Wahyu 19 ayat 13 adalah firman Tuhan. Di akal budi mereka, ya, pikiran, otak yang menggerakkan tubuh, yang menentukan, yang memberikan perintah, mau A, B, C, D, E, F, G. Mulai dari sini kan. Apa isinya di otaknya, saudara? Nama Bapa, nama Tuhan Yesus yang adalah firman. Nah, di otak kita isinya apa? Firmannya, poho. Waduh, masih belum dong kita 144.000. Isinya firman, dikuasai oleh firman. Ada di puncak, ada di Bukit Sion. Simbol dari puncak iman yang tertinggi. Gimana caranya? Belajar terus firman. Sampai otak kehidupan dipenuhi oleh firman. Nah itulah. Sama intinya. Tapi kata Rasul Paulus, hal ini dianggap bodoh bagi orang dunia. Apaan tuh bodoh banget hidup kayak begitu. Kayak Nuh dianggap bodoh. Wah kasihan banget sih Nuh hidup kayak begitu. Ya hal ini dianggap bodoh. Nah Tuhan menjadikan seseorang umatnya. Ya saudara kan kalau ditanya, kamu umat Tuhan atau umat iblis? Kalau kita nanya itu ke orang lain, ke keluarga kita, ke siapa gitu, ada kemungkinan besar kita digaplok kan. Gak usah pakai tanya, aku umat Tuhan, masa dikatain umat iblis. Nah seperti apakah umat Tuhan di mata Tuhan? Dikatakan di Ibrani 8 ayat 10. Ya. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan seperti ini. Tuhan menaruh hukum Tuhan, firman Tuhan ya, kitab suci di akal budi, di pikiran, ditaruh dan menuliskan, diukir hukum Tuhan di hati. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah umatku, kata Tuhan. Ya. Umat sejati, umat kekal Tuhan tuh orang-orang yang seperti ini. Makanya mau kelihatannya baik, mau kelihatannya punya iman martir kayak si Petrus dulu ya sebelum Petrus tobat. Jangan Tuhan, sekali-kali tidak boleh mati Tuhan. Saya akan terus ikut setia. Kalau yang lain gak setia, saya akan terus setia. Cuman Tuhan jangan mati dong. Ya, Petrus sangat perhatian, sangat caring terhadap Tuhan Yesus. Dia mau memberikan yang terbaik, dia mau jaga. Jadi ajudan terbaiknya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merespon, "Nyala engkau iblis." Loh. Petrus dikatain iblis. Ya, itu lebih parah dibanding mengatakan binatang kan, saudara. Kalau saudara dikatakan binatang gitu di jalan kan, waduh ngamuk aja kita. Tapi apalagi dikatain iblis gitu. Wah, saya ini umat Tuhan kok dikatain umat iblis. Ya, dikatain iblis lagi. Anak iblis ya iblis gitu kan. Kenapa kata Tuhan Yesus? Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi balik lagi, pikiran kita apa isinya, saudara? Firman yang adalah pikiran Tuhan atau bukan itu? Walaupun itu baik, walaupun itu mulia, ya. Walaupun orang anggap itu bagus, ya. Itu bukan umat Tuhan. Ya, umat Tuhan isinya hukum Tuhan, di hati ditulis hukum Tuhan. Ibrani 8 ayat 10. Ini umat Tuhan yang sejati. Nah, jadi untuk kita bisa mengerti umat Tuhan yang sejati itu ada yang tidak sejati, ada yang sejati.
Kalau yang sejati pasti masuk surga kan saudara? Pasti masuk surga kan? Nah, kita mau lihat di Alkitab, orang yang masuk surga itu kayak gimana? Yuk kita baca. Ini artinya umat sejati. Wahyu, Cerling, ya. Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Mulai, maka tidak akan ada lagi laknat atau kutuk, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, jadi orang-orang yang ada di sorga adalah orang-orang yang mana nama Tuhan ada di dahi. Nama Tuhan, Wahyu 19 ayat 13 adalah firman Tuhan. Ya, jadi pastikan kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Apa karakteristiknya? Hamba. Ya, hamba, bukan laupan. Ya, hamba. Terus beribadah, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dahi tertulis nama Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, sehingga kita semua adalah Yerusalem baru mempelai Kristus yang sejati. Sama seperti 144.000. Mulai dari bumi ini, Tuhan melakukan pekerjaan ini. Taruh firman Tuhan di pikiran, di hati. Mengontrol seluruh kehidupan. Nah, jadi kembali lagi. Loh, gimana supaya kita bisa seperti ini? Gimana? Kan udah dikasih tahu di hari-hari yang terakhir. Ya, di hari-hari yang terakhir. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, kiranya ini menjadi saudara dan saya. Amin. Berduyun-duyun. Ayo kita pergi ke gunung Tuhan. Apa sih ke gunung Tuhan? Ke gunung Everest, ke rumah Allah. Ya, gunung Tuhan adalah bait suci. Bait suci. Nah, makanya di Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 10 ayat 25, kita disuruh semakin banyak lagi beribadah. Ya, semakin intens lagi, ditambah lagi. Karena ini harus digenapi, ini harus menjadi saudara dan saya. Yuk pergi yuk ke rumah Allah. Pergi ke rumah Allah Yakub. Yang adalah bait suci rumah Allah kan. Kita harus ikuti jalan-jalannya saudara. Nggak cukup dengan buka tangan, mengatakan amin 10 kali, menyanyikan haleluya 12 kali gitu ya. Harus ikuti aja. Tuhan suruh ke situ, ya ke situ. Saudara bisa jadi seperti ini tanpa ikuti instruksinya ya nggak akan bisa, saudara.